ورفعت عيني للسماء أرى بها أرى بها. Pada tanggal 21 November lalu, ada peristiwa tak mengenakan yang dialami oleh ulama panutan kita, yakni Gus Abbas Buntet, di mana beliau dibacok orang tak dikenal hingga punggungnya terluka. Hal ini sebagaimana dengan pemberitaan yang beredar. Pada tanggal 21 November lalu, Gus Abbas dilarikan ke Rumah Sakit Jakarta Islamic Hospital karena luka bacokan di bagian punggungnya. Ternyata hal itu bermula ketika Gus Abbas berada di Jakarta Pusat yang kabarnya ketika itu mengurus beberapa berkas mengenai organisasi PWILS. Namun saat ia hendak masih berada di parkiran, tiba-tiba si orang dari belakang menggunakan topeng datang membacok punggungnya, lalu orang tersebut pun kabur. Hingga sampai kini, pelaku tersebut masih buron. Niki kula badhe betakaken sebuah hikmah, tapi saat ini mlebet teng hikmah niki badhe kula promosikaken napa to niku PWILS. PWILS niku adalah Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabila ingkang tugasipun jadi marwah GGNU dan juga menjaga marwah Nusantara NKRI harga mati. Kados pundi marwah NU niku sampun dilemahkan. Kados pundi marwah GGNU itu sudah dilemahkan oleh sebagian kelompok. Siapa bilang kita tidak mencintai dunia Nabi? Kita diajarkan oleh kiai-kiai kita. Bahkan kita hafal surat Asy-Syura ayat 23 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal ladzi yubasyshirullahu ibadahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Qul la as'alukum 'alaihi ajran illal mawaddah fil qurba wa may yaqtarib hasanatan nuzid lahu fiha husna innallaha ghafurun syakur. Innallaha ghafurun syakur. Ketika Allah mengutus seorang nabi untuk mengabarkan kabar gembira bagi kita semua yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad mengabarkan bahwasannya akan mendapatkan kabar gembira umat Islam yang beriman dan beramal soleh. Kabar gembira tersebut disampaikan oleh Kanjeng Nabi melalui nubuwah. Kanjeng Nabi berdarah-darah, Kanjeng Nabi selalu bersabar ketika menyampaikan dakwah kabar gembira tersebut. Seruan tersebut disampaikan kepada umatnya. Ketika Kanjeng Nabi menyampaikan seruan tersebut, oleh Allah diperintahkan, Qul la as'alukum ajran, Qul la as'alukum alaihi ajran, katakan hai Muhammad bahwasanya kamu tidak pernah meminta upah dari seruan-seruan yang kamu lakukan kecuali illal mawaddah fil qurbah, kecuali mencintai anak turunmu. Jadi perintah Allah jelas, kita diperintahkan untuk mencintai kerabat dan juga keturunan Kanjeng Nabi. Wa may yaqtarib, dan siapa saja yang melakukan hasanatan kebaikan nuzid lahu fiha, maka Allah akan menambah di dalam mawaddah kecintaan kepada ahlul bait husnan, kebaikan-kebaikan yang lain. Innallaha ghafurun syakur. Allah Maha Pengampun dan juga Maha Penerima syukur. Ketika Allah memerintahkan kita untuk mencintai ahlul bait, itu adalah lil wujud, untuk kewajiban kita, maka kita wajib hukumnya mencintai ahlul bait. Begitu juga di dalam surat Al-Ahzab ayat 35, innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijza ahlil bait wa yutahhirakum tathhira. Innama adapun yuridu kerso berkehendak sapa Allah, innama yuridullahu ayyudhhiba ing yen to ngilangi sapa Allah rijza. Rijza itu kotoran ahlul bait wa yutahhirakum tathhira, dan menyucikan ahlul bait. Maka ahlul bait itu terjaga. Dan juga di dalam sebuah hadis, laqad taraktu fikum amrayni idza tamassaktum bihima lan tadillu abada. Telah aku tinggalkan bagi kalian semua dua urusan. Idza tamassaktum, jika kamu berpegang teguh dengan dua hal tersebut, lan tadillu, kamu tidak akan pernah tersesat abadan selamanya. Apa itu? Kitabullah, yaitu Quran, wa sunnati, dan sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tetapi ada sebuah hadis di dalam riwayat yang lain disebut itrah ahlil bait. Itrah ahlil bait, ahlil bait lagi. Idza tamassaktum bihi ma lan tadillu abadan. Kitabullah wa itrah ahlil bait. Nah sekarang persoalannya, maka ini tugas PWILS. Persoalannya sekarang ada manipulasi dan juga rekayasa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Balawi yang menggeser makna
ahlul bait menjadi habib atau habaib. Padahal ijma'ul sahabat, ijma'ul ulama memaknai ahlul bait itu adalah ahlul kisah, yaitu Sayyidatuna Fatimah, Sayyiduna Ali karomahullah wajhah, Hasan Husain, itu adalah ahlul kisah. Bahkan di dalam tafsir Jalalain yang dimaksud dengan ahlul bait itu istri-istri Kanjeng Nabi. Walaupun ada pertentangan ulama yang mempunyai pendapat bahwasanya ahlul bait itu adalah keturunan dzurriyyah Kanjeng Nabi. Oke. Tetapi belum ada yang menjelaskan bahwasannya makna ahlul bait itu habib atau habaib. Tidak ada sama sekali literasi yang menjelaskan bahwasannya ahlul bait itu mempunyai arti habib atau habaib. Maka dari itu ketika ada pengakuan bahwasannya makna ahlul bait adalah habaib, ini tujuannya agar mempunyai privilege, hak istimewa, ingin diakui sebagai dzurriyyah walaupun tidak ada sandaran yang jelas di dalam kitab-kitab nasab dan juga tes DNA. Filologinya tidak ditemukan, hablunya hablu G, sedangkan keturunan Kanjeng Nabi itu hablunya hablu G. Sehingga ketika kita memahami hal tersebut, tujuan daripada para klan Ba'alawi ini tidak hanya untuk memahamkan kita bahwasannya mereka itu lebih tinggi derajatnya daripada kita, sehingga ada kasta. Padahal ajaran Islam itu al-musawwat bainas, kesetaraan antara manusia. Inna akramakum indallahi atqakum, yang lebih mulia di hadapannya Allah itu adalah yang paling bertakwa. Walaupun dia anak tukang becak, walaupun dia anak butuh kuli bangunan, walaupun dia itu anak tukang sayuran, tetapi jika mempunyai amal soleh, ilmunya ilmu yang bermanfaat, maka wajib hukumnya untuk kita hormati. Kemuliaan itu bukan atas dasar nasab, tetapi atas dasar ketakwaan dan juga adab. Lah adab ini hakikatnya adalah ilmu itu tadi. Hakikat daripada ilmu adalah al-adabu, manfaatnya al-amalu bihi, buah-buahnya an-nasru, menyebarkan ilmu tersebut. Itu buah-buahan daripada ilmu. Hakikat dari ilmu adalah al-adabu. As-sarafu bil adabi la bin nasab. Jadi kemuliaan itu dengan adab, bukan dengan nasab. Maka kembali kepada itu tadi, makna ahlul bait itu bukan habaib atau bukan habib, tetapi makna ahlul bait itu adalah dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan para ulama jumhur memaknai ahlul bait itu adalah ahlul kisah. Tetapi kalau tafsir Jalaluddin Asyuyuti dan juga Jalaluddin Al-Mahalli itu memaknai ahlul bait sebagai istri-istri Nabi. Tetapi mayoritas ulama memaknai ahlul bait itu adalah ahlul kisah. Siapa mereka ahlul kisah itu? Mereka yang hidup bersama dengan Kanjeng Nabi, yaitu Sayyiduna Ali karomahullah wajhah, Sayyidatuna Fatimah, Hasan dan Husain, yang hidup serumah dengan Kanjeng Nabi. Bahkan Zainab saja sebagai istri Nabi itu protes karena Zainab tidak hidup bersama dengan Kanjeng Nabi. Yang hidup bersama dengan Kanjeng Nabi 4 orang tersebut, yaitu Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Ali karomahullah wajhah, Hasan Husain. Ini perlu diingat, itulah yang dimaksud dengan ahlul bait menurut jumhurul ulama. Walaupun perbedaan ulama ini ada, tapi mayoritas memahami ahlul bait seperti itu. Tetapi kita tidak menafikan ada ulama yang mengambil bahwasanya ahlu itrah ahlul bait itu adalah anak keturunannya Kanjeng Nabi. Di dalam hadis tersebut, laqad taraktu fikum amroini idza tamassaktum bihima lan tadillu. Jika kamu berpegangan dengan 2 perkara ini maka kamu tidak akan tersesat, yaitu kitabullah wa itrah ahlul bait. Itrah ahlul bait ini siapa? Ya dzurriyyah Kanjeng Nabi, tapi yang berpegangan dengan sunnahnya Kanjeng Nabi. Enggak terus ngoyelan menukui kaya Taufik Asegaf itu. Taufik Asegaf itu maknai itrah ahlul bait, kowe melok Quran lek gak melok habib maka kamu akan tersesat. Itu bahaya. Karena apa? Ini sudah pergeseran makna ahlul bait menuju kepada habib. Padahal habib itu makna dasarnya diambil dari istahabba yahubbu habbatan wa mahabbatan fa huwa habibun wa daka mahbubun hubba la tahubba mahabbatan mihbatan. Kira-kira Taufik Asegaf mengistak seperti ini ora iso, mengko lek maknane yo ngawur. Habib itu ismul fa'il dari habba yahubbu. Habba yahubbu itu maknanya mengasihi. Uhibbuki, aku buka, itu sama saja. Jadi aku mencintai kamu. Maka yang mencintai itu
menjadi fa'ilnya, sama fa'ala yaf'alu fa'alan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun, uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Perbuatan fa'ala yaf'ulu itu perbuatan, yang melakukan namanya fa'ilun. Lah habibun itu dikasih dan mengasihi. Contoh, kita itu bisa melakukan ibadah karena dicintai oleh Allah. Lek jenengan bukan dicintai Allah, yakin jenengan itu bukan sakit ibadah ngene pengiran. Mergo awake diberi nikmat Islam, iman, ihsan sehingga kita bisa ibadah. Lek tadi we nikmat niku kira-kira jenengan nek Roma bersama Bapak di surga. Nek Israel kira-kira sampean yo ngebomi wong Palestina. Nek gone Korea yo dadi Kim Jong Un. Nek gone Argentina dikemungkinan jenengan yo main deloki wong sing sempatan karo cawetan tok patung. Dilalah awake dhewe dicintai karo pangeran, maka kita bisa mencintai. Mongko dawuh Allah di dalam sebuah hadis, dan ini hadis qudsi. Hadis qudsi niku dibisik nih kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Hadis qudsi ini tidak disampaikan melalui malaikat Jibril, tapi langsung dibisikkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Itu namanya hadis qudsi. Kalau wahyu disampaikan melalui malaikat Jibril, tapi kalau hadis qudsi itu disampaikan langsung oleh Allah dan dibisikkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ngeten dawuh Allah, la yazalu abdi fit taqarrubi ilayya bin nafilah. Hambaku ini tidak akan disebut sebagai orang yang mendekatkan diri, sebagai hamba yang mendekatkan diri kepadaku kecuali melaksanakan kesunahan. Jenengan lek nglakoni kesunahan itu mendapat pahala nih. Nggih, lek ditinggalne sunah niku dapat atau diancam dosa napa mboten? Mboten. Tetapi kalau wajib itu jenengan lakoni, jenengan mendapatkan pahala. Tapi lek ditinggal nih jenengan diancam kali dosa. Maka kalau wajib itu sebenarnya kita ingin menolong diri kita agar tidak mendapatkan dosa. Berarti wajib niku kebutuhan kita, hak kita agar kita tidak mendapatkan dosa. Tetapi kalau sunnah niku hanya ingin menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Mergo lek jenengan boten nglakoni, jenengan diboten diancam kali dosa. Ya ora oleh ganjaran, tapi nglakoni oleh ganjaran. Tapi lek jenengan tinggal nih gak diancam dosa. Mongko sunnah niku ingin menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah berasal dari makna habba yahubu itu tadi. La yazalu abdi fi taqarrubi ilayya bin nafilah hatta ahabba, sampai dia benar-benar mencintai akan kesunahan. Ketika dia mencintai kesunahan tersebut, bahkan Zainal Abidin itu ya keturunan benar-benar duriah Kanjeng Nabi itu. Karena saupon wa mahabbatan ilallah. Sholat tarawih sampai 1000 rakaat nggak terasa karena saupon, merasa cinta. Walaupun kita tidak pernah menemui sekarang awake dhewe selingkuh ini dihitung berapa menit kok berarti yang gitu. Tetapi kalau Zainal Abidin niku karena saupon wa mahabbatan, kecintaannya kepada Allah rakaat nggak terasa karena saking cintanya, melaksanakan kesunahan tersebut sampai tidak terasa 1000 rakaat. Umar ibn Abdul Aziz Khalisul Khulafa'i Rasyidin itu ketika kena panah, dan panahnya itu seperti ketetelan pancing, lek melebu dicabut itu yo gowo dagingnya. Niku ketika kena panah meminta engkau cepoten lek pas aku sholat. Lah walaupun kita sekarang nggak pernah merasakan seperti itu, wong enek lalat bingung lek nyablek, enek nyamuk bingung lek nyablek. Lah Umar ibn Abdul Aziz Khamis Khulafa'i Rasyidin itu khalifah yang kelima, itu ketika kena panah meminta untuk dicopot panah, anak panah tersebut ketika beliau sholat. Benar, ketika dicopot waktu sholat nggak terasa karena saking saupon wa mahabbatan ilallah, nggak terasa. Lah awake dhewe Allahu Akbar sing dielingi mobile, Allahu Akbar sing dielingi bondone, memang benar-benar fana, benar-benar usul namanya pengetan. Itu yang dinama miqrat. Miqrat itu apa? Usul namanya pengetan, tapi yang nggak dikasih Sidratul Muntaha oleh Fakih Muqaddam. Ada Fakih Muqaddam sampai Sidratul Muntaha kok bisa melok. Ini miqrat di dalam surat kita sendale melok. Lah ini. Nah itu kan ketika miqrat seperti itu bahkan mempunyai keyakinan sampai Sidratul Muntaha qad kafara dawe Kiai Haji Mas Syarif. Sampai dia mencintai akan kesunahan dawe Allah. Wa idza ahbabtu, jika aku telah menjadikan dirinya kekasihku, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengarannya yang dia pakai untuk mendengarkan. Wa kuntu basarahu alladhi yabsiru bihi, dan aku akan menjadi penglihatan yang dia pakai untuk melihat. Wa kuntu rijlahu alladhi yamshi biha, wa kuntu yadahu alladhi yabtisu biha, dan aku akan menjadi tangannya yang dia pakai untuk bekerja. Ini adalah bentuk mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Habib itu sebenarnya istak dari habba yahubu. Habibun itu bisa ismul fa'il, bisa ismul maf'ulun bihi.
mencintai dan dicintai. Maka kita itu saling mencintai, yang ada itu mahabbatain. Makanya kalau di film-film India mungkin masih ada mahabbatain, dua cinta. Kita itu